Halo guys, selamat datang di vlog kesekian kalinya ya guys ya. Jadi di vlog kali ini, nih, ramai banget ya, aduh udah musik nih. Jadi gue lagi di sekolah, ya, gue lagi di sekolah nih. Ya guys ya, gue lagi di sekolah dan sekalian tebaknya di mana? Nah, ini bajunya khas ya. Ini bajunya. Teman-teman yang di Cimahi pasti udah tahu lah di mana ini ya. Jadi ini adalah di sekolah SMA gue dulu ya. Terakhir gue sekolah di sini itu adalah 8 tahun lalu. Lama banget gue lulus dari sini. Ini adalah SMK 1 Cimahi atau yang dulu dikenal dengan STM Pembangunan Bandung ya. Juga masih ini Bandung. Jadi sekolah ini berdiri, ini sekolah berdiri tahun berapa ya? Lupa. 1907 loh. Ya, ya. Sekolah ini berdiri 1970-an, gue lupa tahun. Ya, 1970-an. Dan gue ini angkatan 38 2015. Berarti 1977 ya harusnya ya. Kalau dikurangin 2015, 1938 tahun, 1977 berarti ya. Atau 1973 ya, 1973 ya. 1974 lah, 1970 pertengahan lah pokoknya. Dan sekolahnya semenjak pertama ini udah upgrade banget, apalagi ketika gua lulus pun sekolahnya belum sebagus ini guys. Ini udah bagus banget, udah 8 tahun udah berkembang seperti ini gitu sekolahnya. Sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Dan ini lagi ada acara ini kebetulan. Jadi gue ini jurusan instrumentasi industri ya. Dan ini lagi ada acaranya kebetulan acara instrumentasi industri juga. Tapi gue nggak tahu gitu acaranya. Karena ini acara adik tingkat gue ya, adik tingkatnya udah jauh banget, udah 10 tahunan. Jadi saya excited balik lagi sini. Udah berapa bulan gue nggak kesini. Udah lama ya nggak kesini gitu ya. Tadinya gue kesini itu mau, jadi di sekolah gue ini lagi ada ospek ya, ospek penerimaan siswa baru. Tadinya gue pengen lihat, karena dulu gue ngurusin gitu ya, di zaman gue sekolah tuh gue ngurusin yang masuk. Tuh ini ada musik kan, yang ada musik apa, yang ada penerimaan siswa baru itu gue yang ngurusin dulu gitu. Jadi gue pengen tahu aja gitu yang sekarang kayak gimana. Tapi ternyata acaranya katanya udah beres minggu lalu gitu. Jadi gue nggak dapat informasi lebih lagi dari OSISnya. So jadi ya udah apa-apa. Ini juga gue tadi habis nanya-nanya aja sama yang sekarang ngurus ya. So katanya memang ya somehow siswa sekarang itu udah jauh berbeda ya dengan zaman gue dulu. Kalau zaman gue dulu siswanya tuh kan yang nggak ini teknologi ya, nggak banyak di ini teknologi. Privilege-nya sekarang itu banyak banget gitu, beda sama angkatan gue dulu. Angkatan gue dulu tuh bener-bener yang harus ngubek, yang harus apa, kalau misalkan mau pinjam alat pun bener-bener harus kontak kakak kelas atau apa. Kalau sekarang kan tinggal lihat YouTube, tinggal lihat apa ya kan, tutorial gitu ya. Kalau dulu enggak, kita harus ngoprek sendiri zaman gua itu. Jadi privilege-nya di situ gitu. Makanya anak-anak sekarang itu bisa bilang jauh-jauh lebih pintar lah. Ketika lulus pun atributnya tuh sangat banyak gitu ya. Ketika lulus pun atributnya banyak, dan juga bisa dibilang ilmunya pun banyak banget gitu ya yang dipelajari. Jadi ya itulah perbedaannya kira-kira ya, angkatan gua sama angkatan yang sekarang gitu. So jadi hari ini bakal lumayan panjang sebenarnya. Jadi setelah ini gue mau ketemu teman-teman Barokah biasa. Teman-teman Barok, kita mau nonton lagi gitu ya. Mau nonton Detektif Conan. Kalian tahu Detektif Conan yang baru kan? Detektif Conan Submarine ya, episode yang 26 movie. Itu gue akan nonton itu sama teman-teman gue. Jadi mari ikuti terus hari ini ya gue. Halo guys, lanjut guys. Jadi ini gue udah sama ketua angkatan ya. Bukan. Saya ketuplak dari ini.
Oh, ketoprak. Ini ada acara apa? Sekarang ada acara akrab untuk ya hari keakraban antara angkatan 46 yang akan berangkat ke jenjang selanjutnya, ada yang melanjutkan kuliah atau dengan bekerja. Terus dalam kata lain ini perpisahan lah dengan kita angkatan 48 gitu, adik kelasnya dua yang adik didiknya. 47-nya PKL ya? Iya, 47-nya lagi PKL. 47-nya PKL guys. Jadi kalau dulu tuh zaman gua, jadi gua juga kebetulan satu jurusan sama dia, cuman gua 10 tahun masuk lebih cepat. Jadi 10 tahun lebih cepat, dan di zaman gua itu dulu nggak ada guys. Nah, gua tuh pengen tahu aja bedanya sekarang sama dulu, karena gua kan udah lama nggak ngikutin nih. Ya kan kayak pelajarannya apa susah atau ospeknya, karena yang paling menarik itu mungkin ospeknya kan. Iya. Maka kita dari pelajarannya dulu. Pelajarannya menurut lu sejauh ini lo ngikutin 3 tahun susah banget nggak? Kalau dibilang susah banget sih enggak. Yang penting itu buat pelajaran itu kita ngikutin materinya, yang pertama kita merhatiin, yang kedua kita bermain gitu. Kita bermain. Ya karena kan instrumentasi itu adalah fisika. Iya benar. Karena benar fisika dan matematikanya itu harus kuat ya. Iya. Dan enaknya ya kan angkatan dia itu bisa dibilang privilege-nya udah jauh lebih banyak ya. Sumber informasi lebih banyak ya kan, media informasi bisa lebih cepat gitu kan. Sementara gua dulu benar-benar yang harus nyari kakak tingkat ya kan, karena memang ilmunya bisa dibilang kan ini satu-satunya kan di Indonesia. Jadi nyari ilmunya tuh susah banget ya, susah banget. Sampai apa ya, dulu kan di kita tuh ada ospek namanya opini ya. Itu benar-benar kita tunggu banget tuh dulu. Karena apa, itu salah satu momen pertemuan kita dengan kakak-kakak tingkat yang lucu-lucu. Kan gue 38 ya, jadi mau ketemu 31, 30, 27, 26 itu opini lah tempatnya. Tapi kan sekarang udah bisa lewat YouTube, ya kan udah bisa lewat apa sekarang, mungkin trip ya itu lagi happening banget ya, gitu guys. Dan masalah ospek, gini ya, gue juga menyadari gitu ya, 10 tahun ini kan udah banyak banget transisinya lah ya. Dimana kita tahu dinas pun sudah memberikan sinyal bahwa ospek keras itu udah dilarang ya. Kalau dulu itu kata gue kan lumayan parah ya. Yang apalagi gue ada pra-opini 1 bulan waktu itu sebelum opini itu bener-bener dihabisin banget mentalnya gitu kan. Marah, intinya isinya cuma marah-marah lah dulu. Kalau sekarang kan kayak banyak bonding ya kan, sekarang banyak wawancara kalau sekarang kan. Jadi udah benar-benar mengikuti zaman sekarang gitu ya. Nah, ini kan ntar lagi lu mau ngadain opini untuk adik-adik tingkat lu kan? Iya. Ya kan, dan gua pun panitia inti guys dulu guys. Jadi gua juga inilah sadar. Nah, kira-kira menurut lu aspek yang make sense untuk sekarang lu apa? Oke, yang pertama, yang namanya STM Pembangunan itu dari dulu nggak lepas dari yang namanya pendidikan. Dari yang awal misalnya ada MPLS, masuk penjurusan juga ada kan, dari ekskulnya sendiri juga ada kan, apalagi kalau 5P gitu, pendidikannya pasti lebih kan. Nah, untuk yang opini sendiri, kita sebelumnya sebenarnya belum maju strike pada satu line yang pasti gitu, maksudnya bakal kayak gimana, karena itu memang beberapa bulan lagi, cuman sudah ada pembicaraan lah gitu. Kita ada pembanding misalnya dari angkatan sebelumnya yang keras gitu, terus kita lihat waktunya bagus gak gitu, apakah itu berhasil atau tidak, terus apakah itu efektif atau enggaknya gitu. Terus yang kedua juga kita lihat yang angkatan yang opininya tuh lebih slow gitu, lebih enak lah gitu, yang fokus pada misalnya bonding antara teman, terus juga banyak lebih ke psikotes gitu kan ya, kalau misalnya wawancaranya gitu kita lihat juga outputnya apakah bagus atau enggak gitu kan. Yang diatur kan setelah opini itu apakah ada perubahan atau tidak ya, karena setelah opini itu biasanya kan opini itu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1-nya opini untuk pengenalan instrumentasi, kelas 2-nya opini untuk jadi pengurus ya. Kita lihat di situ perbandingan antara angkatan sebelumnya dan angkatan yang sebelumnya yang keras gitu, dan angkatan yang lebih lembut lagi gimana kan. Terus juga kalaupun misalnya kita mengacu pada opini yang dulu gitu, yang keras gitu, dan menurut saya sah-sah aja asalkan ada garis yang nggak boleh dilanggar gitu. Kayak misalkan bermain fisik gitu, full itu nampar atau apapun itu. Terus juga intimidasi yang berlebihan gitu, kayak
Ya ngerti lah ya paling gitu. Ya, dan menurut gue juga balancing itu sekarang harus kita punyai guys. Ya kan, balancing kayak gak cuma keras doang, tapi ilmunya ada, gitu kan. Taruhlah manajemennya juga bisa dilatih gitu ya. Jadi bukan hanya mental doang, karena ketika lu udah di industri, lu tuh nggak cuma berbicara mental gitu. Mental itu cuma kayak lu dimarahin, apa lu ngedown, cuma sebatas itu doang sebenarnya kan. Tapi kan kualitas kerja lu juga ditentukan dengan skill manajemen lu, ya kan. Ketika di sekolah gitu kan, makanya yang sekolah sampai depan gerbang pun ya kan, sekolah sampai depan gerbang pun ya rugi gitu kan. Apalagi untuk instrumen yang memang belajarnya cuma bisa di sini ya kan. Ya kan di sekolah lain kan benar-benar nggak ada, jadi nggak ada pembanding sama sekali gitu kan. Ya kan, makanya kalau misalkan dibilang keras banget ya kita pembandingnya apa gitu kan. Jadi kita yang bisa pembanding kita ya cuma tahun-tahun sebelumnya ya kan. Kayak gitu doang, kayak gitu aja. Nah makanya bisa dibilang ospek di instrumen itu agak-agak sulit lah. Secara garis lurusnya tuh harus gimana. Intinya kita mengikuti trackman yang ada, dan ya mungkin nanti ada bonding juga dengan beberapa yang udah pernah ini, atau mungkin beberapa alumni kira-kira kebutuhan di bagi untuk kelas 2 kali ya. Kebutuhan di industri itu kira-kira butuhnya lebih ke mental atau lebih ke ilmu, lebih ke apa itu kan. Untuk jurusan dan untuk industri juga bisa dibilang lebih kompeten gitu ya. Oke, terima kasih. Namanya apa? Rangga 48 KP. Dulu itu KP, kalau sekarang namanya IOP. Oh iya, IOP namanya. Itu apa? Instrumentasi otomatis proses. Oh, otomatis. Buat lomar. Ya, gue masih KP. Thank you mas ya. Ya setelah ini ya seperti janji gue tadi, gue mau nonton sama teman-teman gue, jadi thank you ya. Halo guys, halo. Jadi sekarang kita udah move dari gue lagi ngejemput teman gue mau cabut. Nggak tahu nih nontonnya di mana sih? PC jadinya. Ya nanti keseruan di sana kini bakalan gue spoil, tapi nggak akan mungkin gue rekam ya di dalamnya. Jadi see you di BEC ya guys ya.